Oke, kembali lagi bersama kita si Prima Persada. Ya biasalah yang punya ini ya guys ya. Di sini kita bakal jelasin tentang apa, Gong? Segitiga exposure. Penjelasan kita agak random ya. Ya, Yang kemarin kita bahas tentang kehidupan, sekarang kita bahas tentang tentang teknik dasar fotografi lah, ya, bisa bilang atau disebutnya TDF. kameraan. TDF itu sebenarnya banyak guys, cuman kita lebih jelasin ke segitiga exposure-nya aja. Menurutmu segitiga exposure itu apa? Segitiga exposure tuh ada tiga ya. Eh, ada tiga ISO, urutan. ISO, So, aperture, diafragma dia atau aperture, aperture tadi, dan shutter speed. speed. Kita bahas satu-satu dulu. Mungkin dari shutter speed. Shutter speed itu kecepatan kamera untuk menangkap suatu gambar. Jadi semakin cepat shutter speed kita, kita bicara satu ya, terlalu formal Iya, nggak sih? terlalu terlalu kemal, terlalu kemal. Jadi Santai lah, sambil kamera tuh ngedep mak sih. nyil, gini loh, mak cekrek gitu kan. Nah, cekrek itu nih, itu semakin cepat kita cekrek gitu, gambar yang kita ambil tuh semakin freeze atau semakin diam gitu. Dan semakin rendah angka dari shutter speed kita, meskipun kita udah pakai gini, ya ini handheld ya, ini tangan ya, udah gini banget, udah diem menurut kita, tapi kalau shutter speed kita yang kita ambil rendah, itu gambar yang kita ambil ya blur, nantinya ada agak shaky gini. Mungkin kalian udah pernah ya, pernah ngalamin juga menggambar tuh, atau ya foto yang kita ambil tuh agak gini-gini, gerak-gerak gini, blur gitu ya. Di tren sekarang gambar kayak gitu malah jadi bagus ya, estetik katanya. Trennya lah, ibaratnya Trennya, trennya masuk gitu. trennya gitu. Jadi segitiga exposure itu sama aja, dia tuh masuknya cahaya ke sensor kamera kita. Jadi ISO itu lebih tuanya kayak tinggi rendahnya cahaya. Terus untuk aperture atau diafragma tadi yang disebutin oleh Shutter speed. Hanya betul shutter speed tadi. tadi kan kamu ngomong diafragma juga kan tadi. Ya ya, Nah, oh, ya siap kalau siap. diafragma itu buka nutupnya apa ya? Bisa bilang tuh buka nutupnya kayak di lensa untuk cahaya masuk, cahaya masuk ke frame gambar kita biar jadinya kayak gimana, cahayanya kayak gimana. Itu diafragma. Diafragma juga itu mengaruhi tentang kebokehan. Semakin kecil angka itu semakin bokeh nggak sih? Ya Ya, semakin bokeh. semakin kecil angka itu semakin bokeh. Tuh, jadi dia tuh mengaruhi juga. Terus untuk shutter speed, dia tuh kayak kecepatan rana yang masuk dalam sensor kamera. Semakin kecil kamu kamu atur di kameramu, itu dia semakin gambar tuh jadi lebih blur, blur banget itu Belakangnya. belakangnya. Oke. Shutter speed, cok. Oh, shutter speed. Shutter speed jadi Ya. gambar itu blur, itu nggak bisa Ya. kayak anteng, itu nggak bisa. Diafragma juga. Ini kalau diafragma kecil tuh gini. Kalau kalian punya lensa standar ya, lensa standar tuh biasanya bukaan yang paling besar tuh atau angka yang paling kecil tuh 4,0 biasanya. Tuh belakangnya bisa bokeh, tapi deket banget gitu, baru bisa bokeh dia. Nah, kalau kalian punya lensa fix atau lensa yang nggak bisa di zoom, tuh biasanya buat foto modeling ya, atau foto potret kalau orang-orang bilang. Tuh biasanya bisa sampai 1,8, tuh bisa sampai blur banget gitu. Ada kelemahan juga. Diafragma sekecil itu atau bukan sebesar itu, gambar yang diambil dari bukaan 1,8 tadi kurang fokus menurutku. Yang untuk kita yang cari detail banget ya, Ya, itu kurang detail. kurang detail. Jadi Ibaratnya untuk kayak kita juga ngatur kontrasnya tuh di situ. Itu ya, mengaruhi kontras. ya. Jadi kita ambil biasanya tuh di angka 2,0 atau 2,2, di ya bukan normalnya lah kita gitu. Tapi belakang tetap blur kita. Lanjut ke ISO. ISO itu masuknya cahaya dari
ISO itu masuknya cahaya masuk ke sensor lensa. Dia semakin tinggi cahayamu, maka semakin terang. Semakin tinggi angka, itu semakin terang. Dan semakin rendahnya angka, itu semakin gelap. Jadi kalau kita semakin tinggi itu bisa noise, dan semakin rendah banget itu juga bisa noise. Tergantung kalian mau indoor atau outdoor. Cuman kalau buat kusaranin ya, kalau buat outdoor itu bagusnya 100 sampai 200. Itu Ya, buat iya itu buat outdoor. Biar gimana ya? Biar cahaya masuk ke sensor kamera kita tuh nggak terang ketemunya banget. ya. Kalau terang banget kan jatuhnya kan kayak jelek banget kan, kayak kontrasnya kelebihan gitu kan. Ya, Itu kalau menurutku kalau buat ISO. Berarti ya 100 sampai 200 saja lah. Itu ya, udah cukup. ya. Cahaya yang di luar tuh udah ya kayak siang yang normal-normal cahaya lah, masuk-masuk cahaya tuh masih fresh banget gitu loh. Shutter speed apa tadi, ISO ya. Hmm. ISO tuh semakin tinggi angka yang kita ambil itu semakin terang. Misal kalau kita foto malam, duh kok gelap nih gitu, nah ISO nya nyoba kita naikin di angka sampai 6.000, 4.000, 5.000 gitu, itu bagus bisa terang tapi hasilnya nanti noise. Noise tuh kayak bintik-bintik gitu ya. Nah, noise itu bintik-bintik hitam yang kayak di kamera jatuh. Kayak gini. Itu jerawat, itu Woi, jerawat, itu jerawat. ngintip tuh. Please, itu jerawat. Nah, kalau noise itu lebih ke jatuhnya tuh lebih ke apa? Kayak retro, tau kayak film-film zaman dulu. Ya vintage vintage gitu. Nah, iya, vintage kayak gitu. Jatuhnya tuh kayak tergantung dengan kebutuhan lain. Cuman kalau aku saranin sih untuk masalah ngambil ke film itu atau gambar-gambar vintage itu jangan ngandalin Iya. itu noise. Karena noise itu nggak banget lah. Noise itu ibarat kekurangan. Jadi nggak bisa kita buat. Kalau kita mau buat, mending kita buat sendiri kayak misalnya entah efek atau apa gitu. Tuh ISO ya. Nah, mungkin juga banyak nih pertanyaan nanti di kolom komentar ya. Insya Allah. Semoga aja, Mak. Soalnya, Buat kalian yang mau sharing-sharing tentang kamera. Apalagi kita kan sama-sama belajar lah iya, ibaratnya. nanti kalau kita ada kekurangan omong, kalau ada salah sedikit atau banyaknya. Itu kita untuk sementara ini masih bahas gitu kayak Iya. exposure. Untuk kalau besok siapa ada yang tanya-tanya tentang gimana cara ngaplikasiin ini, tool Nah, ini buat apa, tool ini buat nanti kita apa, bakal buat langsung praktek, langsung praktek. langsung praktek Yang setuju kita ya, praktek POV langsung di langsung, outdoor bisa komen di bisa bawah. langsung komen. Biar kita jadinya enak. Ah, Kalian butuh apa kan insya Allah kalau kita bisa bantu pasti kita. Jadi buat kalian yang bercita-cita pengen jadi fotografer, ini jangan bosen buat belajar. foto aja apa yang di sekeliling kalian tuh, minimal ya tahu lah sekitar exposure tuh kayak gimana. Karena itu dasar banget. Dasar banget. Ketika exposure. Ntar buat komposisi apa segala pasti nanti kita akan bahas kalau video ini rame. Oke, mungkin itu saja dari kita ya. Sebenarnya mohon maaf kalau ada salah kata, siapa tuh ada yang salah nih cara kita Iya. jelasinnya kayak gimana. Ya kalian bisa komen di bawah. Mungkin itu aja buat kalian. See you.